Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan banyak aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum kami beristirahat malam, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menyapa kami. Sebelum kami merenungkannya, Tuhan tolong kami persiapkan hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat 3 hingga yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.' Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, 'Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil
kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema yang kita boleh ambil adalah pentingnya pertobatan atau pertobatan dalam hidup. Masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu disebut dengan masa kekeringan rohani bagi Israel. Karena antar waktu itu yang lebih kurang 430 tahun dari akhir Maliaki sampai awalnya Yohanes Pembaptis, tidak pernah lagi terdengar nasihat para nabi yang diutus oleh Allah. Hidup keagamaan pada saat itu berantakan dan masing-masing berbuat menurut interpretasi sendiri. Tetapi dengan tampilnya Yohanes Pembaptis, terjadilah pembaharuan karena sesuai dengan tugasnya sebagai pelopor. Dia bekerja keras supaya hati umat Tuhan terbuka, berubah untuk menyambut Raja yang akan bertata dalam hati. Tugas Yohanes Pembaptis itu bukanlah hal yang ringan, karena hati dan pikiran orang Yahudi saat itu sudah diikat oleh adat istiadat atau tradisi yang bersifat lahiriah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yohanes Pembaptis dan khotbahnya bersifat radikal, dia tidak serta-merta mengutuk, tetapi dia menasihati dan menunjukkan sifat pertobatan atau mengubah pola pikir ke jalan yang benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayatnya yang kedua itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam perkataan, luruskanlah jalan, menimbun setiap lembah, meratakan gunung dan bukit. Semuanya ini adalah menggambarkan betapa perlunya perubahan, betapa perlunya pembaharuan atau pertobatan baik dalam hati maupun dalam tingkah laku. Segala sesuatu harus dirubah. Dan itulah yang disebut dengan istilah metanoia dan epistorope. Ada haubaun niroha dohot pangalahu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda pertobatan itu dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu hidup dengan menunjukkan adanya rasa solider, adanya perasaan sepenanggungan, menghindari ketamakan, jangan seperti Gayus Tambunan dan Juliari Batubara. Biasakan mencukupkan apa yang ada dalam segala hal. Itu disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 11. Dan ingat, saatnya Tuhan akan datang untuk melakukan pembersihan, di mana pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kitalah pohon itu yang sepatutnya berbuah melalui persekutuan kita dengan Allah dan melalui firman-Nya, yaitu siraman yang kita dengar melalui ibadah yang diselenggarakan melalui gereja kita. Masing-masing kita akan menghadap tahta putih Allah kelak, yakni untuk mempertanggungjawabkan buah-buah daripada iman kita.
Nah, untuk itu, mari kita mempersiapkan diri, yaitu meluruskan jalan, mempererat hubungan dengan Allah. Sambil menanti kedatangan Kristus kedua kali, hiduplah dengan rendah hati, jujur, dan bersih. Tinggalkan hidup lama dan masuki kehidupan yang baru. Ingatlah untuk menghubungkan Kristus Raja Surgawi itu dengan tubuh jasmani kita, kita perlu membuka hati dan memberikan jalan bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami betapa pentingnya perubahan dalam hidup kami, supaya kami layak untuk menyambut Raja Surgawi yang akan bertahta dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami hari demi hari semakin lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah firman-Mu dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku yang setia. Di saat kami beristirahat, Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tenaga yang baru. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.